Hasil imbang 2-2 dalam duel klasik Persebaya menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-24 membuka jalur bagi Persija untuk memangkas jarak dari sang rival. Saat ini, Macan Kemayoran menempati posisi kedua dengan koleksi 50 poin, terpaut 4 angka dari Persib yang mengoleksi 54 poin. Otomatis, kemenangan atas Borneo FC pada pekan ke-24 yang akan digelar malam nanti membuat Persija akan memangkas selisih sekaligus menjaga tekanan dalam perburuan gelar juara. Pertandingan tersebut bukan sekedar perebutan 3 poin, tetapi juga menjadi duel krusial dalam perebutan posisi runner-up klasemen sementara. Pesut Etam kini berada di peringkat ketiga dengan 49 poin, hanya terpaut 1 angka dari Persija. Imbang apalagi kekalahan jelas bukan opsi bagi Macan Kemayoran jika ingin terus menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen sekaligus mengamankan posisi mereka di papan atas. Pelatih Persija Mauricio Sousa menegaskan timnya berada dalam motivasi berlipat jelang menghadapi Borneo FC. Apalagi dia meyakini jika peluang juara Macan Kemayoran di akhir musim masih sangat terbuka. Kami berada di fase kompetisi di mana setiap pertandingan terasa seperti final. Tidak ada motivasi yang lebih besar daripada bermain di kompetisi seketat ini dengan peluang juara yang masih terbuka lebar. Sousa juga menegaskan pentingnya menjaga mentalitas pemain untuk lapar di setiap pertandingan yang dihadapi. Ia menyebutkan laga kontra Borneo menjadi krusial karena Persija tidak memiliki opsi lain selain meraih kemenangan demi menjaga asa dalam perburuan gelar juara tuntasnya. Gelandang Persib asal Argentina, Luciano Goycochea, berhasil mencetak gol indah saat melawan Persebaya. Pada kesempatan tersebut, Lucho mencetak gol indah ketika pertandingan menginjak menit ke-51. Pemain berposisi gelandang itu melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Bola hasil tendangan Lucho memang tidak terlalu kencang, tetapi mengarah tepat ke pojok kiri atas gawang Persebaya yang dijaga Hernando Ari. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, lalu tanpa gengsi memberikan pujian terkait proses gol tersebut. Pelatih berusia 45 tahun itu dengan terang-terangan menyebutkan, gol Lucho adalah gol yang fantastis. Iya, saya memuji para pemain memberikan penampilan yang bagus. Gol pertama dari Persib adalah gol yang fantastis dari luar kotak. Itu jadi kesalahan dari tim kita tapi kita punya banyak peluang. Meski Persebaya gagal menang, Bernardo melihat sisi positifnya. Pelatih asal Portugal itu menilai Persebaya tetap layak mendapatkan apresiasi karena bisa membobol gawang Persib Bandung 2 kali. Hal positif yang bagus hari ini adalah kami bisa mencetak 2 gol melawan satu tim yang biasanya hanya kebobolan 1 gol per pertandingan tuntasnya. Persib Bandung secara mengejutkan resmi masuk daftar klub sepak bola terbaik sepanjang masa versi media asal Amerika Serikat Gol del Corazon atau GDC. Maung Bandung bersanding dengan Real Madrid dan Manchester United. Media tersebut merilis daftar bergengsi itu melalui akun media sosial resmi pada hari Jumat 28 Februari lalu. Hasilnya Persib Bandung berhasil menembus posisi ke-206 dari 210 klub yang masuk dalam peringkat tersebut. Capaian ini menjadi sorotan karena Persib merupakan satu-satunya wakil Indonesia dalam daftar klub legendaris dunia tersebut. Klub kebanggaan Bobotoh itu bahkan mengungguli sejumlah tim besar di tanah air yang tidak masuk dalam daftar.
Urutan Persib di 206 bahkan melewati klub Jerman Bayer Leverkusen yang berada di posisi ke-210. Sementara itu di urutan pertama ada Real Madrid, disusul Barcelona. Klub terbaik sepanjang masa, tulis @goldencorazon dalam Instagramnya pada 28 Februari lalu. Selain masuk dalam jajaran klub terbaik sepanjang masa, Persib Bandung juga berada dalam daftar klub paling populer. Tentunya capaian ini patut dibanggakan oleh Boboto tuntasnya. Manajer Borneo FC, Danri Dauri, meradang ketika mengetahui skuad Pesut Etam dilarang menggelar sesi latihan resmi di Jakarta International Stadium. Momen itu terjadi jelang laga tandang menghadapi Persija Jakarta. Ada momen ketegangan yang sempat terjadi ketika masa persiapan atau pre-match laga antara Persija menghadapi Borneo. Diketahui jika pihak Pesut Etam melayangkan protes keras kepada pihak Macan Kemayoran. Permasalahan bermula ketika Borneo FC tiba di Jakarta International Stadium. Mereka menerima informasi bahwa official training tidak dilakukan di lapangan utama. Namun, Borneo FC akhirnya mendapatkan kesempatan menggelar official training di lapangan utama. Hal itu terjadi setelah manajemen klub melayangkan protes keras kepada pihak penyelenggara. Danri Dauri selaku manajer Borneo FC melayangkan protes keras. Ia pun turut menyinggung terkait perlakuan yang sempat dilakukan pihaknya ketika menjamu Macan Kemayoran di Samarinda. Danri mengaku jika pihaknya memberikan perlakuan baik dengan menyediakan fasilitas kala Persija bertandang ke Borneo FC pada putaran pertama lalu. Ia pun turut mempertanyakan soal Borneo yang baru diberitahu kurang dari 5 menit ketika Pesut Etam hendak memasuki area JIS. Dirinya terkejut ketika adanya larangan menggelar sesi latihan resmi di lapangan utama JIS. Saya tidak menyangka apa yang kami lakukan di Samarinda balasannya seperti ini. Kalau konotasinya mempersulit, ya di mana aturan mainnya ketika kami mau sampai dalam waktu 5 menit masuk dalam pintu JIS mendapatkan surat pemberitahuan tidak dapat menggunakan lapangan di dalam. Harus menggunakan lapangan luar. Yang kedua perlu digarisbawahi, kenapa harus mendadak seperti ini? Ada apa? Apakah terlalu cepat ini? Perhelatan Persija menghadapi Borneo, suasananya memanas atau bagaimana? Tapi alhamdulillah, kalau Borneo diperlakukan seperti itu, berarti ada pelajaran dari ibu kota untuk saya bawa ke ibu kota saya nanti. Kalau memang mau mengajari kami orang desa sana, namanya orang Borneo. Orang Kalimantan Timur ini kan orang desa yang harus belajar sama ibu kota. Saya akan bawa nanti ilmunya dari sini ke ibu kota sana tuntasnya.